بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، الماني باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Eh, Di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa duduk kembali untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab Al-Ibanah wal Ifadhah, dalam pembahasan darah, haid, nifas dan istihadah. Maka kita niatkan di dalam hati kita majelis ini, kita hadir di majelis ini dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk memperbaiki amalan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan dalam proses belajar kita. Faqanallah jami'an. Umat sekalian, kita insya Allah malam hari ini akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pembahasannya di pekan yang lalu, yaitu al-mustahadatu fil haid, haid yang bersambung dengan istihadah. Mungkin kita review sejenak bahasan sebelum supaya bersambung sekali. Nah, ini kita masuk ke bab ketujuh atau ad-darsus sami', dan beliau memberikan judul, al-muallif rahimahullah hafizahullah taala memberikan judul al-mustahadatu fil haid. Maksudnya adalah haid yang bersambung dengan istihadah, atau istihadah yang bercampur dengan haid, yaitu ketika seseorang wanita mengalami keluar darah itu lebih dari 15 hari. Dan sebagaimana kita pelajari sebelumnya, dan kita tahu masa maksimal haid itu adalah 15 hari. Ketika darah itu tetap keluar lebih dari 15 hari, maka disinilah masuk pembahasan istihadah yang bersambung dengan haid. Faqanallahu jami'an. Dan ini sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bab 7 dan bab 8 ini merupakan bab yang butuh konsentrasi. Ini cukup detail dan rumit. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Pembahasan haid, nifas, dan istihadah yang paling sulit itu di sini. Sampai-sampai ada ya istilahnya yang mengatakan itu permasalahan ini tuh sulit. Yang pusing itu laki-laki yang harus mempelajarinya dan bisa menjelaskan. Dan masalahnya nggak banyak juga wanita yang menanyakan itu. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Al-mustahadatu fil haid. Ini pembahasan istihadah yang bersambung dengan haid. Makanya di sana al-muallif rahimahullah wa nafa'ana biha bi ilmihi fid darain
Beliau mengatakan, "Idza abara ad-damu aktsara al-haid wa huwa 15 yawman, fa fi hadhihi al-halah tusamma al-mar'atu mustahadha ikhtalata haidha bil istihadha." Afwan wahai sekalian, ini nanti kalau misalkan Zoom-nya tiba-tiba berhenti, mati terputus, nanti silahkan nanti masuk kembali menggunakan link yang sama itu ya. Nah, qadarullah, ini akun Zoom-nya basic dan belum bisa diperpanjang. Saya minta maaf wahai sekalian. Taqabbal jami'. Jadi al-mu'allif tadi mengatakan idza abara damu aktsarul haid, jika darah yang keluar itu melebihi masa maksimal haid yaitu 15 hari, maka dalam kondisi ini seorang wanita mengalami istihadhah, yang mana haidnya itu bersambung dengan istihadhah. Jadi masa akhir haidnya itu bersambung dengan istihadhah. Maka di sana ada beberapa kondisi sebagaimana kita sebutkan kemarin dan akan kita bahas lagi insya Allah hari ini. Uh, yang perlu kita pahami, sebagaimana kita bahas kemarin, hal ini yang akan kita bahas ini berbeda dengan haid atau gini, istihadah di akhir masa suci. Istihadah di akhir masa suci itu lebih simpel. Kalau yang kita bahas di sini adalah haid yang bersambung langsung dengan istihadah. Artinya akhir masa haid itu bersambung dengan istihadah. Atau istihadahnya bersambung dengan masa haid. Jadi darah itu keluar lebih dari 15 hari. Terus. Gitu. Tapi kalau misalkan istihadah yang bersambung dengan akhir masa suci, maka itu lebih mudah. Tidak perlu membedakan sifat atau kebiasaan. Maka tinggal menggenapkan masa sucinya saja. Masa minimal suci berapa? Masa minimal suci 15 hari. Masa minimal suci 15 hari. Jadi kalau misalkan masa sucinya baru 10 hari misalkan, kemudian keluar darah selama 10 hari juga, maka keluar darah 5 hari yang pertama itu digunakan untuk menggenapkan masa sucinya. Dianggap itu masa istihadah. Kemudian sisa 5 harinya itu baru haidun jadi, haid yang baru. Begitu Ibu ya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin. Kan di sana ada dua contoh. Ada dua contoh yang disebutkan oleh al-mu'allif yang bisa dijadikan patokan kemarin. Contohnya, jika seorang wanita mendapati 3 hari keluar darah, kemudian 12 hari suci, kemudian 3 hari keluar darah lagi. Maka ini kalau misalkan tadi yang pertama 3 hari keluar darah, kemudian 12 hari suci, ini tidak mungkin darah setelahnya darah haid. Karena maksimal haid itu 15 hari. Kemudian masa sucinya tadi 12 hari. 12 hari itu kurang dari minimal masa suci. Maka darah yang kedua yaitu 3 hari. Tadi kan 13, 12, 3. Apa? 3, 12, 3. 3, 12, 3. 3 yang pertama pasti haid sudah. Kemudian 12 itu suci, masa suci. Maka 3 hari keluar darah yang kedua itu digunakan untuk menggenapkan 15 hari masa suci. Maka di sana diperlakukan sebagaimana wanita istihadah. Tapi tidak perlu uh, memusingkan ini sifat darahnya seperti apa, kemudian siklus haidnya seperti apa. Langsung saja digenapkan masa minimal suci. Kemudian contoh yang kedua kemarin disebutkan seorang wanita keluar darah selama 3 hari, kemudian 14 hari bersih. Kemudian keluar darah lagi selama 4 hari. Tadi keluar darah selama 3 hari. Kemudian bersih selama 14 hari. Maka tidak mungkin darah setelahnya adalah darah haid. Karena maksimal haid itu 15 hari. Ya, tadi kalau 3 tambah 14, 17. Nah, nggak mungkin setelahnya haid. Sedangkan masa bersihnya tadi 14.
14 ini kurang dari masa minimal haid. Apa? Kurang dari masa minimal suci maksud saya. 14 hari ini kurang dari masa minimal suci. Maka dari 4 hari darah yang kedua tadi, diambil 1 hari untuk menggenapkan masa suci 15 hari. Kemudian 3 hari sisanya itu baru haidun jadid, haid yang baru. Gitu Ibu ya? Itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada soal Muhammad? Ada pertanyaan? Halo? Baik, izin Ustaz. Silakan Allah azim. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke penjelasan al-muallif hafizahullah taala. Beliau menyebutkan idza abara damu 15. Jadi jika darah yang keluar itu lebih dari 15 hari, fahadhihi mustahadatun ikhtalafa haiduha bil istihadah. Maka wanita ini dalam kondisi istihadah yang mana masa haid dan masa istihadahnya itu bercampur, bersambung. Maka bagaimana cara menyikapinya? Turaddu ila ihda suwaril mustahadatis sab'. Maka dikembalikan, dilihat kondisinya. Masuk kondisi yang mana di antara 7 kondisi istihadah. Turaddu ila ihda suwar al-mustahadah as-sab'. Maka dikembalikan ke salah satu kondisi dari 7 kondisi istihadah. Jadi dalam kasus ini, dalam kasus istihadah yang bersambung dengan haid, atau kebalikannya, haid yang bersambung dengan istihadah, di sana ada 7 kondisi. Kalau yang istihadah di akhir masa suci tadi, nggak ada 7 kondisi ini, itu lebih simpel. Tapi kalau ini istihadah yang bersambung dengan haid, maka di sana ada yang mubtada'ah, ada yang mu'tadah, dan ada yang mutahayyirah. Sedangkan mubtada itu ada 2 macam, mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Itu yang pertama dan kedua. Mubtada sama-sama mubtada. Mubtada itu baru pertama kali mengalami haid. Misalkan ketika masuk usia 9 tahun Hijriah. Sebelum-sebelumnya belum pernah haid. Atau usia berapapun lah. Yang penting sebelumnya belum pernah mengalami haid. Maka disebutnya mubtada. Sedangkan maksudnya mumayyizah itu dari kata mayyaza yumayyizu. Artinya membedakan. Mumayyizah di sini bukan maksudnya berakal di dalam misalkan syarat wajib dan syarat sah ibadah, bukan. Mumayyizah di sini maksudnya bisa membedakan sifat darahnya antara darah haid dan bukan darah haid. Itu maksudnya mumayyizah di sini. Sedangkan ghairu mumayyizah sebaliknya berarti. Ghairu mumayyizah itu tidak bisa membedakan antara sifat darah haid dan selain darah haid. Gitu Ibu ya. Maka mu'tadah juga demikian. Mu'tadah itu juga ada 2 macam, mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Adapun mu'tadah, maksudnya mu'tadah itu kebalikan dari mubtada'ah. Mu'tadah itu pernah mengalami haid dan suci sebelumnya. Sudah pernah haid dan sudah pernah suci sebelumnya. Ah, maka dia tahu kebiasaan haid. Maka dia tahu kebiasaan haidnya. Namun di sana juga dibedakan antara mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Mu'tadah ini ada yang bisa membedakan sifat darahnya, ada yang tidak bisa membedakan. Adapun mutahayyirah itu artinya bingung. Seorang wanita yang bingung, maksudnya bingung apanya? Maka bingung itu ada yang bingung dalam uh, waktu siklus haidnya itu biasanya tanggal berapa dan jumlahnya biasanya berapa hari. Nah, ini yang kelima, al-mutahayyirah al-mutlaqah. Memang bingung semuanya. Sudah bingung siklus haidnya biasanya tanggal berapa dan juga lupa juga biasanya berapa hari kebiasaan. Uh, ada juga yang hanya lupa kebiasaan jumlah harinya,
Tapi ingat kebiasaan tanggalnya. Tanggal berapa? Ini yang keenam. Mutahayyirah adzakiratu lil waqt. Ini bingung. Tapi dia ingat. Jadi yang keenam ini tadi. Al-mutahayyirah. Bingung. Tapi adzakiratu lil waqt. Ingat siklus haidnya biasanya tanggal berapa? Tapi an-nasiyatu lil adat. Lupa kebiasaan berapa hari jumlah haidnya. Wafaqanallah jami'an. Adapun yang ketujuh, al-mutahayyirah juga, bingung juga. Tapi tidak semuanya yang lupa. Az-zakiratu lil adat. Ingat kebiasaan jumlah harinya. Tapi an-nasiyatu lil waqt. Tapi lupa biasanya tanggal berapa. Jadi itu 7 kondisi untuk wanita istihadhah yang istihadhahnya bersama dengan haid. Mubtada'ah itu mubtada'ah dan mu'tadah. Mubtada'ah dan mu'tadah masing-masing terbagi menjadi dua, mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Kemudian mutahayyirah ada 3. Mutahayyirah yang bingung itu ada 3. Wafaqanallah jami'an. Maka nanti patokan yang paling awal itu sebenarnya adalah dengan membedakan sifat darah. Patokan yang paling pertama dan itu sebenarnya paling mudah itu adalah dengan membedakan sifat darah. Makanya itu dibahas paling pertama mubtada'ah mumayyizah. Nah, itu nanti dibahas paling pertama. Dan itu hukumnya sebenarnya sama dengan yang ketiga, al-mu'tadah al-mumayyizah. Selama bisa membedakan sifat darah, maka yang menjadi patokan mana yang haid dan mana yang istihadah itu adalah dengan membedakan sifat darah. Itu selama bisa membedakan sifat darah. Faqanallahu jami'an. Tapi kalau misalkan tidak bisa membedakan sifat darah, nanti bisa menggunakan kebiasaan. Kebiasaannya seperti apa. Tapi kalau misalkan sudah lupa sama sekali kebiasaannya, maka nanti masuk ke kategori yang kelima, 6, dan 7 ini. Gitu ya, Bapak ya. Wafaqanallah jami'an. Jadi selama bisa membedakan sifat darah, patokannya adalah menggunakan perbedaan sifat darah. Kalau tidak bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah yang nanti ada syarat-syaratnya, maka yang digunakan patokan adalah kebiasaan. Tapi kalau misalkan lupa, maka nanti masuk kategori yang ke-6, 7, dan ke-5, 6, dan 7. Begitu Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini gambaran, baru gambaran singkatnya. Dan insya Allah setelah ini akan kita bahas satu persatu. Makanya di sana al-mu'alif menyebutkan wasanubayyinu kullan minhal an. Dan kita akan jelaskan masing-masing dari 7 itu sekarang. Dan beliau memulai dari yang pertama, awalan al-mubtada'ul mumayyizatu. Ini kategori yang pertama tadi, kondisi yang pertama, al-mubtada'ah al-mumayyizah. Wanita yang pertama kali mengalami haid dan bisa membedakan sifat darah. Dan beliau jelaskan makna ini di bawahnya. Beliau menjelaskan al-muradu bil mubtada'ah, maksud dari wanita yang mubtada'ah hiyallati awwalu mabtada'ad dam. Awwalu mabtada'ahad dam. Jadi orang atau seorang wanita yang pertama kali mengalami haid. Falam ya'tiha damu haidin min qabl, dan belum pernah mengalami masa haid sebelumnya. Itu Ibu ya, itu yang disebutkan mubtada'ah. Wal mumayyizatu hiya, adapun yang dimaksud wanita yang mumayyizah dalam masalah ini adalah allati tara qawiyan wa dha'ifan, yang kalau diterjemahkan secara harfiah yang bisa melihat mana yang kuat dan mana yang lemah. Maksudnya sifat darah. Darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Atau intinya bisa membedakan sifat darah. Nanti akan kita bahas insya Allah di sini sifat darah yang bisa menjadi patokan itu apa saja. Maksudnya sifat yang bagaimana. Nanti ada warna, ada tingkat kekentalan, dan juga aroma. Itu sifat darah. Itu Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Kemudian hukmuha.
Wa hukmuha annal qawiyya haydun wa dha'ifa wa in tala zamanuhu istihadatun bi syurutin sayati al-hadithu anha. Bagaimana hukumnya wanita mubtada'ah mumayyizah ini yang perdana mengalami haid dan bisa membedakan sifat darahnya? Maka patokannya adalah sifat darahnya. Annal qawiyya haidun. Maka sifat darah yang kuat itu yang dikategorikan sebagai darah haid. Waddha'ifa wa in tala zamanuhu istihadatun. Adapun darah yang lemah sifatnya wa in tala meskipun masa keluarnya itu panjang, lama, meskipun sifat darahnya. Jadi kalau di sini ini kalau ada dua darah juga. Kalau ada dua sifat darah. Kalau ada dua sifat darah. Yang satu sifatnya kuat darahnya, entah itu warna, aroma atau kekentalannya itu kuat. Yang kedua sifatnya lemah. Yang lemah ini wa in qala zamanuhu meskipun masa berlangsungnya itu lama, maka itu dianggap sebagai istihadah. Tapi bisyurutin sayatil hadithu anha. Itu ada syarat-syaratnya supaya bisa dikategorikan sebagai mumayyizah dan bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah. Itu nanti ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu dimaksudkan agar bisa sifat ini dijadikan patokan. Karena kalau misalkan tidak terpenuhi syarat-syarat itu, nanti sifat itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan, maka bukan mumayyizah. Nah, gitu ya, Ibu ya. Subhanallah. Dalilnya apa? Kenapa? Dalilnya apa? Kok wanita yang seperti ini yang dijadikan patokan itu adalah sifat darahnya, bukan kebiasaan. Maka dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pernah kita baca juga sebelumnya. Disebutkan di sini oleh al-mu'allif wa dalilu ala annaha ta'malu bi tamyiziha, dan dalil yang menjadi landasan bahwasanya wanita seperti ini beramal atau menggunakan patokan berdasarkan tamyiz atau perbedaan sifat darah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Hubeish. Sabda Rasulullah kepada sahabiyah Fatimah binti Hubeish allati kanat tustahadu, yang mana beliau pernah mengalami istihadah. Saat beliau istihadah, Rasulullah bersabda, "Idza kana damul haidati fa innahu." Afwan. Sini banyak kucing. إذا كان إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. Jika darah yang keluar itu adalah darah haid, maka darah itu berwarna aswad, hitam, yu'raf, dan itu dikenal dan difahami insya Allah oleh seorang wanita. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. Jika demikian, maksudnya jika darah yang keluar itu berwarna gelap, hitam, yang itu berarti darah haid, fa'amsiki anis shalah, maka jangan menunaikan salat. Fa'idha kana al-akharu fatawadda'i wa salli. Tapi kalau darahnya tidak demikian, sifat darahnya bukan sifat darah haid, tidak gelap warnanya, fatawadda'i wa salli, maka berwudulah dan salatlah. Fa'innama huwa irqun, karena darah yang keluar itu merupakan irqun, maksudnya darah kotor yang keluar dari pembuluh darah, karena pembuluh darahnya luka, atau istilah kita istihadah misalnya. Fa'innama huwa irqun, karena darah yang keluar itu adalah darah istihadah yang keluar dari pembuluh darah yang luka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Ibu ya. Hal min soal, sampai di sini ada pertanyaan mas sekalian sebelum kita bahas syarat-syarat menggunakan patokan perbedaan sifat.
Tidak ada pertanyaan nampaknya. Maka kita lanjutkan sekalian syurutut tamyiz. Syarat-syarat kita bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah. Lil hukmi bitamyizi syurutun arba'ah. Untuk menggunakan patokan perbedaan sifat darah, maka ada 4 syarat. Syurutun arba'ah. Ada 4 syarat. Awalan, alla yanqusal qawiyyu an aqallil hayd, wa huwa yawmun wa laylah. Fa in naqasa fahiya ghairu mumayyizah. Darah yang sifatnya kuat, qawi, tidak boleh kurang dari masa minimal haid. Alla yanqusa, tidak boleh kurang. An aqallil haid, dari masa minimal haid. Darah yang sifatnya kuat itu tidak boleh kurang dari masa minimal haid. Masa minimal haid itu berapa? Yaumun walaidah, sehari semalam atau 24 jam. Fa inna qaso, maka jika kurang, jika sifat darah yang kuat itu berlangsungnya kurang dari 24 jam atau sehari semalam, fahiya ghairu mumayyizah, maka wanita tersebut bukan dikategorikan mumayyizah. Jadi tidak bisa menggunakan barometer atau patokan sifat darah. Gitu ya, Bu ya? Wadah mahat. Karena kan memang minimal haid kan sehari semalam, Ibu ya. Masa minimal haid itu Yes. sehari semalam. Kalau darah yang kuat itu kurang dari sehari semalam, ya tidak bisa dijadikan sebagai darah haid. Maksudnya tidak bisa dijadikan patokan. Pasti yang darah yang kuat itu haid. Sedangkan dia kurang dari sehari semalam. Gitu ya, Bu ya. Wadah mahat. Nah, berikutnya, di sana ada tambahan catatan. Kita baca matanya. Sanian, ini yang kedua dari syarat 4 syarat tadi. Alla ya'burul qawiyyu aktsaral hayd fa in 'abarahu falaysat mumayyizatan. Darah yang sifatnya kuat itu tidak boleh lebih dari masa maksimal haid. Alla ya'bura, maksudnya tidak boleh melebihi aksarul haid, masa maksimal haid. Darah yang sifatnya kuat itu tidak boleh melebihi masa maksimal haid. Masa maksimal haid berapa umat sekalian? 15 hari. 15 hari. 15 hari. Masa maksimal haid itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, ya itu bercampur berarti dengan istihadah, ya kan Ibu Mbak? Sedangkan kalau darahnya kuat terus lebih dari 15 hari, maka tidak bisa dijadikan patokan karena maksimal haid itu 15 hari. Berarti darah yang sifatnya kuat ini juga juga bercampur dengan istihadah. Begitu ya Bu ya? Fa'ina abarohu, makanya beliau menjelaskan fa'ina abarohu falaisat mumayyizatan. Nah, maka kalau misalkan darah yang sifatnya kuat itu lebih dari 15 hari, maka wanita tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai mumayyizah. Jadi tidak bisa menggunakan atau kan perbedaan sifat darah. Wadih banget. Berikutnya, saya lihat yang ketiga dari 4 syarat. Jadi 4 syarat ini masih kalian. 2 syarat yang pertama itu terkait dengan darah yang kuat. Kemudian 2 syarat terakhir yaitu yang ketiga dan keempat terkait dengan darah yang lemah. Yang ketiga apa? Alla yanqusad dha'ifu an aqalli tuhri. Wa huwa 15 yawman. Wa dhalika in istamarra ad-damu. Amma idza lam yastamir ka'an a'qadahu tuhrun fala yushtaratu hadha syart. Syarat yang ketiga, alla yanqusad dha'ifu an aqalli tuhri. Darah yang sifatnya lemah ini tidak boleh kurang dari masa minimal suci. Alla yanqusa, tidak boleh kurang. An aqalli tuhri, masa minimal suci, dari masa minimal suci. Masa minimal suci berapa masih kalian? 15 hari. 15 hari.
15 hari. Masa minimal suci itu 15 hari. Jadi, darah yang sifatnya lemah ini tidak boleh kurang dari 15 hari. Gitu ya, Bu ya. Darah yang sifatnya lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Wa huwa khamsata asyara yauman. Wadzalika in istamarra damu. Namun syarat ini berlaku jika darahnya itu keluar terus terus menerus. Maksudnya terus menerus itu memang enggak, tidak ada jeda masa bersih, gitu ya. Tidak bisa tidak ada jeda masa bersih. Jadi keluar darah terus. Maka eh, kalau ada dua sifat darah, maka darah yang sifatnya lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Gitu ya, Bu ya. Amma idza lam yastamirra, adapun kalau darahnya itu tidak berlangsung terus-menerus, ka'an aqabahu tuhurun, seperti kalau ada jeda bersih, fala yushtaratu hadha syartu, maka syarat ini tidak berlaku. Itu ya, Bu ya. Mithaluhu, contohnya, lau ra'at daman aswada asyrata ayyam, jika seorang wanita mendapati darah berwarna hitam selama 10 hari. Asyarata ayyam, selama 10 hari. Thumma asyarata ayyamin ahmar. Kemudian 10 hari kemudian, 10 hari setelahnya masih keluar darah lagi, tapi sifat darahnya lebih lemah, bukan hitam lagi, merah saja, merah, merah banget itu. Thumma qata adam, kemudian bersih, tidak ada darah yang keluar lagi sama sekali. Jadi 10 kemudian bersih. فإنها تعمل بتمييزها فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف وهو الأحمر عن 15 لأن الدم لم يستمر. Maka apa yang harus dilakukan? Ta'malu bitamyiziha. Maka dia tetap menggunakan patokan perbedaan sifat. Karena syarat yang ketiga tadi sudah tidak berlaku. Kan tadi syarat yang ketiga apa? Darah yang sifatnya lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari kan Ibu ya? Itu berlaku kalau darahnya keluarnya terus-menerus. Tapi kalau di sini tadi, contoh di sini tadi, keluar darah 10 hari, yaitu sifatnya kuat, hitam, kemudian keluar darah lagi setelahnya langsung bersambung 10 hari. 10, 10. Darah yang kedua sifatnya lebih lemah. Kemudian setelah itu bersih, betul-betul tidak ada darah. Maka tetap menggunakan patokan perbedaan sifat darah seperti ini. Ma'anak dhaif, meskipun darah yang lemah itu tadi kurang dari 15 hari. Li'anad dama lam yastamir, karena darahnya di sini tidak berlangsung terus-menerus. Ada masa bersih. Begitu ya, Ibu ya? Afwan Bingung Ustaz, tidak, Mas? bingung. Bingung. Bingung Ustaz. Jadi, pertama syarat-syarat ini tadi kan syarat-syarat agar boleh menggunakan patokan perbedaan sifat darah. Gitu kan? Jadi patokannya perbedaan sifat darah. Nah, untuk bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah itu ada syaratnya, ada 4. Tadi yang pertama, darah yang sifatnya kuat itu tidak boleh kurang dari masa minimal haid, dan darah yang sifatnya kuat itu tidak boleh lebih dari masa maksimal haid. Kemudian syarat yang ketiga, darah yang sifatnya lemah itu tidak boleh kurang dari masa minimal suci, yaitu 15 hari. Namun syarat yang ketiga ini berlaku jika darahnya keluar terus-menerus, tidak ada masa bersihnya. Terus keluar darah terus. Gitu. Maka darah yang sifatnya lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari sebelum datang darah yang kuat lagi. Gitu Om ya? Waduh. Kemudian ada pun contoh ini tadi. Ada pun contoh ini tadi kan
10 hari keluar darah sifatnya kuat, warnanya hitam. 10 hari warnanya hitam. Kemudian langsung bersambung 10 hari setelahnya masih keluar darah. Tapi 10 hari yang kedua keluar darahnya, sifat darahnya lebih lemah. Warnanya merah saja, nggak hitam, tapi merah. Jadi 10 ditambah 10, ini bersambung selama 20 hari itu ya. Ya, itu ya. Iya, Ustaz. Halo? Selama 20 hari. Namun setelah 20 hari, darahnya terputus. Maksudnya bersih, betul-betul nggak, tidak ada darah yang keluar. Ah, ini tadi kan 20 hari sudah dipastikan ini lebih dari masa haid. Berarti ini ada istihadahnya. Ya kan, Om ya? Iya. Sedangkan 10 hari yang pertama itu bisa dibedakan dengan 10 hari yang kedua. 10 hari yang pertama sifat darahnya kuat, warnanya hitam. Sedangkan 10 hari yang kedua darahnya merah, bukan hitam. Dan setelahnya lagi tidak keluar darah. Maka yang seperti ini tetap boleh menggunakan patokan perbedaan sifat darah. Tidak berlaku syarat yang ketiga tadi. Karena syarat yang ketiga tadi itu berlaku jika darahnya terus-menerus keluarnya, tidak ada masa bersihnya. Masih Terus bingung tidak, menerus Om? ini maksudnya terus menerus lemah gitu ya, Ustaz? Iya, Maksudnya keluar darahnya terus. Jadi nggak ada masa suci, nggak ada masa bersih, gitu. Nggak ada masa bersih. Keluar darah terus. Jadi kalau misalkan tadi syarat yang ketiga tadi kan, misalnya mengalami haid. Haidnya itu darahnya kuat. Kemudian darah lemah. Darah lemahnya ini selama 15 hari, kan? Selama 15 hari. Atau lebih lah, lebih dari 15 hari. Setelah itu keluar darah lagi yang kuat. Nah, misalnya darah yang kuat ini misalkan memenuhi syarat haid. Lebih dari 24 jam dan kurang dari 15 hari darah kuatnya. Kemudian keluar darah terus, nyambung terus. Darah lemah. Darah yang lemah ini tidak kurang dari 15 hari. Terus seperti itu. Jadi keluar darah terus. Gitu. Tapi bisa dibedakan darah kuat dan darah lemah. Dan darah kuatnya itu memenuhi syarat haid lebih dari masa minimal haid dan tidak lebih dari masa maksimal haid. Dan darah lemahnya itu tidak kurang dari masa suci. Maka di situ bisa dibedakan menggunakan patokan sifat darah itu tadi. Gitu ya. Bagaimana, Om? Jadi Berarti kalau misalkan darah yang sifatnya lemah itu kurang dari 15 hari, sedangkan selalu keluar darah terus itu sepanjang sepanjang bulan itu keluar darah terus gitu. Sepanjang bulan atau selama 2 bulan 3 bulan itu keluar darah terus gitu. Sedangkan darah yang lemah itu keluarnya itu selalu kurang dari 15 hari. Maka kalau seperti itu tidak bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah. Karena darah yang lemah kurang dari 15 hari. Karena kan masa suci kan 15 hari minimal kan, Mas? iya. Berarti kalau di contoh yang tadi itu 10 hari darah yang kuat, 10 hari darah yang lemah, kemudian bersih itu, kita ngitungnya gimana, Ustaz? 10 Ya hari darah yang pertama kuat yang yang pertama itu, 10 hari haid. yang pertama itu adalah haid, jelas. Kemudian 10 hari Iya. yang kedua itu istihadah, tetap wajib sholat. Namun nanti kalau misalkan itu baru pertama kali mengalami hal itu, nanti akan kita bahas, insya Allah. Apa yang harus dilakukan? Tapi kalau misalkan sudah pernah kebiasaan seperti itu, maka sesuai dengan kebiasaan bulan sebelumnya. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu. Tapi kalau misalkan pertama kali mengalami seperti itu, nanti harus dilihat ini jumlah darahnya lebih dari 15 hari atau tidak. Nanti akan kita baca juga, insya Allah. Pertama kali Hmm. mengalami hal itu, maka ketika datang darah yang lemah, itu jangan langsung mandi. Kalau pertama kali mengalami itu. Tapi kalau sebelumnya sudah pernah mengalami seperti itu, maka ketika datang
ketika datang darah yang lemah, ya sudah langsung mandi saja, kemudian berlaku ketentuan-ketentuan istihadah. Gitu ya, Bu Mek? Wafakan Allah. Berarti nggak harus nunggu, kalau misalnya dia sudah eh, kebiasaan berarti nggak harus nunggu 15 hari gitu Ustaz. Nah, Nggak nunggu maksimal masa haid 15 hari gitu. tidak. Tapi kalau misalkan pertama kali mengalami hal itu, maka dilihat nanti lebih dari 15 hari atau tidak. Kalau sudah lebih dari 15 hari, maka darah yang kuat itu adalah haid dan darah yang lemah itu adalah apa? Om? Istihadah. Istihadah gitu, ya. Nah, oke, Ustaz. Soal akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan? Kita tidak buru-buru kan Ibu ya? Atau buru-buru pengen cepat hatam? Kita pengen Ibu sekali. Karena Enggak usah sih. kalau Banyak yang kalau di, Belum paham kalau, Ustaz. kalau dikebut takutnya malah nggak paham semuanya. Tenang aja. Baik, kita lanjutkan Ibu ya. Bismillah. Syarat yang keempat dari eh, syarat-syarat tadi boleh diberlakukannya patokan dengan perbedaan sifat darah. Syarat yang keempat, an yakuna dha'ifu mutawaliyan. Hendaknya darah yang sifatnya lemah itu mutawaliyan, tawali, berturut-turut. Maksudnya berturut-turut gimana? Falau lam yakun mutawaliyan falaysa bimumayyizin. Kalau tidak berturut-turut, maka wanita tersebut bukan mumayyizah dan tidak bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah. Wal muradu bitawalid dha'if, dan maksud dari darah lemah yang berturut-turut adalah alla yatakhallalahu qawiyyun, yaitu tidak berselang-selang antara lemah dan kuat. Jadi sekan kuat, lemah. Jadi, sehari darahnya hitam, kemudian hari kedua darahnya merah, kemudian begitu terus berlangsung. Nah, maka kalau seperti itu, kalau terus-menerus sampai lebih dari 15 hari terus-menerus seperti itu, maka itu tidak bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah. Tapi nanti akan ada contoh juga. Kalau misalkan berselang-selangnya itu tidak lebih dari 15 hari, masa haid kan maksimal 15 hari. Kalau berselang-selangnya itu tidak lebih dari 15 hari, kemudian menjelang 15 hari dan seterusnya itu lemah terus darahnya, maka kalau seperti itu masih bisa digunakan patokan perbedaan sifat. Jadi masa yang berselang-selang itu haid, kemudian masa yang lemah seterusnya itu istihadah. Tapi kalau ini yang dimaksud di sini adalah an yakuna dha'ifu mutawaliyan. Jadi darah yang lemah itu harus bersambung terus, tidak boleh ada jeda darah yang kuat. Kalau ada jeda berselang-selang terus, lebih dari 15 hari berselang-selang terus seperti itu, maka itu tidak bisa dijadikan patokan. Gitu ya, Bu ya? Oke, Mas. Contoh di sana, ada contoh yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, misaluhu lau ra'at yauman aswad. Kalau seorang wanita mendapati suatu hari keluar darah hitam. Summa yauman ahmar, kemudian hari berikutnya merah. Summa yauman aswad, kemudian hari ketiga hitam lagi. Summa yauman ahmar, kemudian hari keempat merah lagi. Wahakadha hatta jawaza al-khamsata asyar. Dan demikian seterusnya sampai lebih dari 15 hari. Lebih dari 15 hari. Terus seperti itu. Dan sampai hari ke eh, 17, sampai ke hari ke-20 misalkan. Itu terus berselang-selangnya seperti itu. Sehari, 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 sehari. Seperti itu. Maka fahiya laisat umayyizah. Maka wanita tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai mumayyizah dan tidak bisa menggunakan patokan sifat perbedaan darah. Perbedaan sifat darah. Itu ya, kan? Li'adami itisali dhaif, karena karena darah yang sifatnya lemah itu tidak bersambung. Maka nanti akan berbeda dengan yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan
berselang-selangnya itu kurang dari 15 hari, misalkan 10 hari berselang-selang, kemudian hari ke-11 itu mulai darah yang lemah terus lebih dari 15 hari darah lemah terus, maka 10 hari yang berselang-selang itu, nah, itu darah haid. Kan kurang dari 15 hari. Ya. Sedangkan yang darah lemah itu istihadah. Tapi kalau yang disebutkan di contoh ini tadi, berselang-selangnya itu lebih dari 15 hari terus seperti itu, maka tidak bisa dijadikan patokan perbedaan sifat darah. Gitu ya, Bum ya? Wadah Mahat, Masih bingung tidak maksud bingung, saya? Ustaz. Iya, Bingung. masih Yang bingung. yang mana? Om? Nanti Bingungnya mana? nanti mungkin pelan-pelan lagi penjelasannya. Ustaz kan baru menerjemahkan itu kan, Ustaz. Karena kan ini penjelasannya sambung menyambung berbeda-beda keadaan. Jadi untuk langsung mencerna semuanya mungkin agak agak apa ya? Agak bingung. Wafaqanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Terkadang memang harus pelan-pelan, Om. Saya sendiri juga pertama kali mempelajari itu juga pelan-pelan, Om. Baca diulang-ulang. Wafaqanallah jami'an. Intinya, ini syarat yang keempat itu darah yang sifatnya lemah itu harus bersambung, gitu ya. Tidak boleh putus-putus, maksudnya tidak boleh ada berselang-selang yang dengan darah yang sifatnya kuat. Ya, kalau berselang-selang terus ini, sehari kuat, sehari lemah, sehari kuat, sehari lemah, terus itu berlangsung lebih dari 15 hari, maka sifat darah itu tidak bisa dijadikan patokan di situ. Nah, berbeda dengan kasus yang kedua tadi, kalau berselang-selangnya kurang dari 15 hari, kemudian darah yang lemah itu berlangsung nyambung terus dari hari ke-11 sampai seterusnya misalkan, maka itu bisa dijadikan patokan masih kalau seperti itu. Jadi 10 hari yang berselang-selang itu haid. Sedangkan masa darah yang sifatnya lemah, yang bersambung, itu istihadah. Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan masih kalian? Apa Ustaz? Berarti ini Nah, namanya kalau yang sebelum pelajaran sebelumnya itu kan minimal haid itu sehari semalam maksimal 15 hari nah, maksimal suci minimal suci 15 hari itu masih umum ya Ustaz ya? ya itu paling dasar, oh. Itu paling dasar dan dalam kondisi normal. Itu memang seperti itu. Dari itu, ya. Namun yang kita bahas sekarang kan istihadah. Istihadah itu masih keluar darah di luar masa haid kan gitu. Ya. Ah, dan kita ingin membedakan. Jadi ceritanya sekarang itu kita ingin membedakan mana yang masa haid dan mana yang masa istihadah gitu. Gitu ya. Ya. Ketika darah keluar terus-menerus lebih dari 15 hari, maka itu sudah bisa dipastikan haidnya itu bersambung dengan istihadah. Gitu kan ya? Ya. Maka untuk membedakan mana yang haid dan mana yang istihadah, maka kita harus melihat kondisinya. Oh, wanita ini di antara 7 kondisi tadi, apakah mubtada'ah atau mu'tadah, dan masing-masing apakah mumayyizah atau ghairu mumayyizah atau mutahayyirah. Yang kita bahas sekarang itu yang mubtada'ah mumayyizah, yang baru perdana mengalami haid dan bisa membedakan sifat haid. Dan ini nanti juga hukumnya sama dengan kondisi yang ketiga sebenarnya. Kondisi yang ketiga itu sama juga. Jadi yang pernah mengalami masa haid dan suci sebelumnya dan bisa membedakan sifat darah, maka juga berlaku hukum-hukum di sini semua. Jadi kalau paham di sini, maka juga paham juga di kondisi ketiga. Persis sudah. Gitu Ibu ya. Selama wanita istihadah itu bisa membedakan atau bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah, maka yang digunakan adalah itu. Patokannya adalah perbedaan sifat darah. Dan untuk bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah, maka ada 4 syarat ini tadi.
Dua syarat yang pertama itu terkait dengan darah yang kuat, dua syarat yang terakhir terkait dengan darah yang lemah. Darah yang kuat itu harus untuk bisa dikategorikan sebagai haid, maka harus lebih dari 24 jam dan kurang dari 15 hari. Dan sebagaimana haid, kan Ibu kan? Sedangkan darah yang lemah itu tidak boleh kurang dari masa minimal haid untuk bisa dijadikan atau dikategorikan sebagai masa istihadah, bukan masa haid. Harus tidak kurang dari 15 hari, sebagaimana minimal masa suci. Itu kalau darahnya terus-menerus keluar. Dan darah yang sifatnya lemah itu tidak ada selang-selang dengan darah yang kuat. Jadi harus bersambung terus. Maksudnya berturut-turut lemah terus, gitu. Beberapa hari lemah terus dan tidak boleh berselang-selang. Lebih dari 15. Kalau berselang-selangnya lebih dari 15 hari, maka tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau berselang-selangnya kurang dari 15 hari, kemudian berlangsung darah yang lemah selama beberapa hari, tidak kurang dari 15 hari, maka itu masih bisa dijadikan patokan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan, hadhihi hiya syurutu tamyiz. Ini adalah syarat-syarat agar bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah. Fala yuhkamu bitamyiz illa idza tawaffarat hadhihi syurut. Maka seorang wanita tidak boleh menggunakan patokan tamyiz, yaitu perbedaan sifat darah, kecuali jika terpenuhi semua syarat ini. Falau ra'at nisfa yawmin aswad thumma atbaqatil humrah fatat asyartul awal. Ini beliau selanjutnya ini menyebutkan beberapa contoh yang tidak terpenuhi syarat-syarat tadi. Ini contoh yang pertama, falau ra'at nisfa yaum aswad. Jika seorang wanita mendapati darah yang warnanya hitam selama setengah hari. Thumma atbaqatil humrah. Kemudian setelahnya bersambung langsung darah yang warnanya merah. Fata syartul awal. Maka syarat yang pertama ini sudah tidak terpenuhi. Ya kan, ya? Karena darah yang sifatnya kuat itu kurang dari 24 jam. Tadi cuma setengah hari. Maka tidak bisa langsung dikategorikan yang setengah hari itu sebagai darah haid. Nggak bisa, nggak mungkin. Karena setengah hari itu kurang dari masa minimal haid. Jadi Ibu ya? Bingung tidak? Ini contoh kalau syarat yang pertama tidak terpenuhi. Halo, Mas? Ustaz, Mas, karena nggak ngalamin jadi agak bingung, Ustaz. Saya juga nggak ngalami, Om. Wah, apa kata dunia, Ustaz? Itu tuh kan darah kuat dan lemah itu memang terasa ketika ketika awal-awal masih perdana haid, itu darah memang tidak tidak kuat ya Ustadz ya. Mungkin agak warnanya agak ngambang, tapi ketika sudah berjalannya waktu memang agak keruh, hitam gitu. Itu jadi memang Memang berbeda. beberapa wanita kebiasaannya berbeda-beda, Om. Beberapa wanita itu kebiasaannya memang berbeda-beda. Ada yang langsung, misalkan hari pertama itu langsung beras gitu, dan memang betul-betul itu kelihatan berbeda dengan darah segar, yaitu darah haid. Itu ada yang seperti itu. Ada yang eh, namun ada juga kebiasaan wanita itu kan di awal-awal masa haid itu baru bercak-bercak saja atau misalnya garis saja, misalnya seperti itu. Garis benang merah gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian beberapa waktu kemudian baru keluar darah deras. Jadi berbeda-beda memang kebiasaan kebiasaan haid itu berbeda. Wafakanallah jami'an. Namun yang kita bahas ini kan istihadah. Jadi keluar darahnya itu lebih dari 15 hari.
gitu. Tapi kalau misalkan mau berbeda-beda sifat darahnya, tapi kalau misalkan masih dalam kurun waktu 15 hari, ya semuanya itu haid. Sudah. Gitu ya. Baik, Ustaz. Kalau misalkan di awal-awal masa haid, darahnya hit- gelap ya, atau hitam sih. Kemudian akhir-akhir itu agak semakin lama itu semakin memudar hitamnya menjadi coklat ya kan, atau jadi merah. Terakhir-terakhir di hari-hari akhir itu biasanya misalkan masih ada garis, misalkan garis benang merah. Maka yang semacam itu kalau masih dalam kurun waktu 15 hari, maka semuanya haid. Tidak ada kaitannya dengan istihab. Tapi yang kita bahas ini kalau lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berlangsungnya, maka itu bercampur antara haid dan istihadah. Maka gimana gitu kan gitu. Nah, Dan dan ini tadi masih membahas tentang syarat-syarat tadi. Ini contoh yang pertama ini adalah contoh kalau syarat yang pertama tidak terpenuhi. Kalau seorang wanita mendapati darah berwarna hitam selama setengah hari, nisfa yaum, selama setengah hari. Kemudian setelahnya darahnya merah, terus itu. Maka ini tidak bisa dijadikan patokan. Sifat darah di sini tidak bisa dijadikan patokan karena darah yang sifatnya kuat kurang dari 24 jam. Nah, tidak bisa dikategorikan sebagai haid kalau kurang dari 24 jam. Kan gitu Ibu ya? ya. Nah, kemudian contoh yang kedua jika tidak terpenuhi syarat yang kedua. Beliau mengatakan, "Walau ra'at sittata asyara aswad, thumma ahmar, fata syartu tsani." Jika seorang wanita mendapati darah warnanya hitam selama 16 hari, kemudian masih berlangsung terus keluar darah setelah 16 hari itu merah. Setelah 16 hari warnanya merah, tapi keluar terus. Fata syartu tsani. Maka ini tidak terpenuhi syarat yang kedua. Maka kekuatan darah di sini, kekuatan sifat darah di sini tidak bisa dijadikan patokan karena darah yang warnanya hitam lebih dari 15 hari juga. Maka nggak bisa dijadikan patokan. Gitu ya. Sedangkan masa maksimal haid itu 15 hari. Gitu ya. Bingung tidak Om? Hmm. Dia yang 15 harinya haid gitu, Ustaz. Enggak, nanti nanti masuk kategori yang kedua, al-mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ini belum kita bahas apa yang harus dilakukan. Intinya di sini berarti tidak bisa menggunakan patokan perbedaan sifat darah. Gitu ya. Bentar. Nih. Nah, nanti menggunakan apa nanti kita bahas di pembahasan berikut. Wafaqna Allah. Kemudian contoh yang ketiga, ini kalau syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Walau ra'at yauman wa lailah aswad, thumma arba'ata asyara ahmar, thumma 'ada al-aswadu wastamarra, ay zada 'ala al-khamsata asyar, fata syartu tsalits. Ini bagaimana maksudnya? Jika seorang wanita mendapati darah selama sehari semalam, 24 jam. Ini kan berarti hmm, bisa lah ya dikategorikan sebagai masa minimal haid. Namun setelahnya selama 14 hari masih keluar darah tapi warnanya merah. Jadi sehari semalam hitam, 14 hari merah. Tapi di hari berikutnya keluar darah lagi, hitam lagi, wastamarro dan berlangsung terus gitu. Darahnya keluar terus lebih dari 15 hari. Jadi maka kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Fata asyartu tsalits. Tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi apa? Mas sekalian, darah yang Yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari kan itu, Mas? iya, Ustaz. Sedangkan ini tadi contohnya
Darah yang sifatnya lemah itu 14 hari. Jadi sehari sifatnya kuat, kemudian 14 hari sifatnya lemah. Kemudian datang lagi yang sifatnya kuat dan berlangsung terus, itu keluar darah terus. Maka yang seperti ini tidak bisa dijadikan patokan. Karena kalau misalkan darah yang lemah itu mau dijadikan sebagai masa suci yang nanti dihukumi istihadah, maka tidak bisa juga karena masa suci kan minimal 15 hari. Sedangkan di situ darah yang lemah kurang dari 15 hari. Wafaqanallah jami'an. Kemudian berikutnya, walau ra'at yawman aswad wa yawman ahmar wa hakadha abadan ila nihayati syahr. Fata syartul rabi'. Jika seorang wanita mendapati darah itu berselang-seling, sehari hitam, kemudian hari berikutnya merah, wa hakadha abadan, dan demikian seterusnya sampai akhir bulan, demikian seterusnya. Fata syartul rabi'. Maka ini tidak terpenuhi syarat yang keempat. Dan tadi syarat yang keempat harus bersambung, darah yang sifatnya lemah itu harus bersambung. Berturut-turut, nggak ada selang-seling dengan darah yang sifatnya kuat. Nah, kalau berselang-seling lebih dari 15 hari, maka tidak bisa dijadikan patokan. Berbeda kalau berselang-selingnya kurang dari 15 hari. Begitu ya, Bu ya? Wafaqanallah jami'an. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan? Dan di sana ditegaskan oleh hal mu'alif, wa inna mashturitat hadhihi syurut liyumkina ja'lul qawi haidan wa dha'if tuhran. Adapun disyaratkan syarat-syarat ini agar kita bisa menjadikan darah yang kuat itu sebagai masa haid dan darah yang lemah itu sebagai masa suci. Gitu ya, Bu, ya? Makanya tadi darah yang kuat itu syaratnya seperti syarat haid. Harus lebih dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Dan darah yang suci seperti syaratnya masa suci. Dan darah yang lemah maksud saya, dan darah yang lemah tidak dan darah yang lemah itu syaratnya seperti masa suci. Yaitu tadi tidak boleh kurang dari 15 hari dan harus berturut. Di sana ada contoh. Misalun tatbiqiyun di halaman berikut. Misalun tatbiqiyun. Contoh praktek. Idza ra'atil aswad yawman wa laylatan wa aksar atau aksar. Jika seorang wanita mendapati darah yang warnanya hitam selama sehari semalam 24 jam atau lebih, fa aksar. Thumma ittasala bihi ahmar qabla al-khamsata asyara. Kemudian bersambung dengan darah yang warnanya merah. Qabla al-khamsata asyara. Sebelum 15 hari. Wajib 'alaiha an tumsika fi muddatil ahmari amma tumsiku anhul haid. Ini yang kita uh, sempat singgung tadi sekilas. Ini kalau pertama kali mengalami hal ini bagaimana? Tapi kalau di bulan kedua nanti akan berbeda. Kalau seandainya seorang wanita mendapati darah yang sifatnya kuat, warnanya hitam, kemudian bersambung dengan darah yang sifatnya lemah, warnanya merah, sebelum genap 15 hari. Jadi darah yang kuat itu belum genap 15 hari, darah yang kuat tadi, yang hitam tadi, tidak lebih dari 15 hari, atau belum genap 15 hari, kemudian bersambung dengan darah yang sifatnya lemah, warnanya merah. Namun berlangsung, berlangsung tuh darah itu masih keluar. Wajib 'alaiha, apa yang harus dilakukan? Dia wajib antum sika fi muddatil ahmar. Dia harus menahan diri. Dia harus menahan diri dari semua yang diharamkan bagi wanita haid. Fi muddatil ahmar, pada masa darah berwarna merah. Darah sifatnya lemah. Itu Ibu ya. Lihtimali an yanqati'al ahmaru qabla mujawazatil majmu' 15. Karena dikhawatirkan ada kemungkinan darahnya nanti akan berhenti sebelum 15 hari. Bingung tidak maksud saya, maksud sekalian? Saya Iya, kunul Ustaz. jami'u haidan. Nah, saya ulangi lagi. Misalkan tadi contoh yang disebutkan,
seorang wanita keluar darah berwarna hitam lebih dari sehari semalam. Misalkan selama 6 hari lah. Kemudian setelah 6 hari itu masih keluar darah lagi, tapi warnanya berbeda. Warnanya berbeda. Warnanya lebih lemah daripada yang 6 hari pertama tadi. Maka apa yang harus dilakukan? Maka selama itu masih belum mencapai 15 hari, selama itu masih belum mencapai 15 hari, maka dia harus menahan diri dari semua hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Karena masih ada kemungkinan nanti sebelum 15 hari darahnya berhenti. Kalau sebelum 15 hari darahnya berhenti, maka semuanya itu haid. Gitu ya. Wadah mahat. Jadi Waduh, Ustaz. kalau misalkan sifat darahnya berbeda sebelum 15 hari jangan buru-buru ya. Nah, ini kalau baru pertama kali mengalami hal itu seperti itu. فإن جاوز 15 عرفنا حينئذ أنها مستحاضة مميزة. Namun, namun jika ternyata darah yang keluar yang merah tadi itu lebih dari 15 hari, kalau di total sama yang pertama yang warnanya hitam, lebih dari 15 hari, di sini baru kita tahu, arafna hina idin, baru kita tahu, annaha mustahadatun mumayyizah, bahwasanya wanita tersebut dalam keadaan istihadah yang mumayyizah, bisa membedakan sifat darahnya. Fayakunu haiduhal aswad, maka haidnya adalah darah yang berwarna hitam tadi. Wa yakunul ahmaru tuhran bisyurutis sabiqah. Dan darah yang berwarna merah yang lemah sifatnya, maka itu adalah masa suci dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan. Nah, fa'alaiha, lalu setelah 15 hari, apa yang harus dilakukan? Kan tadi kan sebelum 15 hari, maka harus menahan diri dari semua hal yang diharamkan bagi wanita haid. Tapi ternyata lebih dari 15 hari, setelah 15 hari tetap keluar darah. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sini kan sudah jelas bahwasanya ternyata ini istihadah, ya kan Ibu ya? Apa yang harus dilakukan? Fa'alaiha al-ghuslu 'aqibal 15. Maka yang dilakukan pertama adalah dia wajib mandi setelah 15 hari. Kayak tadi kan menunggu 15 hari. Ternyata setelah 15 hari masih keluar darah. Maka setelah 15 hari itu dia harus mandi. Wa tusalli wa tasum, dan tetap wajib baginya menunaikan salat dan puasa wajib. Wa taqdi salawat ayyamil ahmar, dan mengqadha semua salat di masa-masa darah yang lemah, yang merah tadi. Kan tadi kalau kita contohkan misalkan 6 hari darahnya hitam kan, May? Kemudian setelahnya darahnya merah. Terus ditunggu-tunggu sebelum 15 hari masih keluar, sampai 15 hari ternyata masih keluar juga. Nah, setelah 15 hari genap, maka mandi. Kemudian kalau mau menunaikan sholat seperti ketentuan-ketentuan yang kita sebutkan kemarin, dan harus mengqadha semua sholat dari hari ke-7 tadi. Tadi kan darah yang hitam itu cuma sampai hari ke-6 kan Ibu ya? Berarti hari ke-7 sebenarnya dia sudah suci, dia istihadah misalnya. Maka harus diqadha semua sholat. Gitu Ibu ya. Bingung tidak masih kalian? Halo? Ustaz. Nah, Iya. lalu Iya. bagaimana? Ini ketentuan ini hanya untuk yang haid pertama kali ya, Ustaz? Enggak, ini bukan, ya ini kan kita sedang membahas tentang al-mubtada'ah. Tapi nanti juga berlaku juga untuk yang mu'tadah. Tapi maksudnya di sini perdana mengalami ini, bulan pertama mengalami ini maksudnya itu mengalami istihadah yang pertama. Oh, Gitu ya. Sebelum-sebelumnya haidnya normal aja. iya, iya, iya. Lalu beliau menyebutkan di sini wal aswadu wal ahmaru tamsilun faqat. Adapun ini warna hitam dan warna merah di sini hanya permisalan saja.
Wa illa fali'tibaru bil qawi wad dha'if kaifa kana kama sayati. Ah, akan tetapi sebenarnya yang menjadi patokan, fali'tibar yang menjadi patokan adalah bil qawi wad dha'if, darah yang kuat dan darah yang lemah. Kaifa kana kama sayati. Bagaimana rinciannya nanti akan kita bahas insyaallah di halaman berikutnya. Al-qawi wa dha'ifu minad dima, itu darah yang kuat dan yang lemah itu bagaimana. Itu ya, Bapak ya. Jadi di sini di contoh tadi hitam merah itu hanya sebagai permisalan saja. Karena sifat kekuatan darah itu tidak hanya itu saja. Kemudian beliau melanjutkan, hadza hukmu syahril awal. Contoh yang kita barusan sebutkan ini adalah contoh di bulan pertama. Kalau itu baru mengalami pertama hal tersebut, baik itu mubtada atau mubtada sebenarnya. Baru pertama mengalami kasus seperti itu, maka itu yang harus dilakukan. Dilihat sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka ternyata berarti sudah bisa dipastikan itu istihadah. Kalau kurang dari 15 hari berarti masih haid semua. Fa'amma syahru tsani, adapun bulan berikutnya, bulan yang kedua atau bulan berikutnya, wa ma ba'daha, dan berikut-berikutnya lagi, fa idzan qalaba ad-damul qawiyyu ila ad-dha'if lazimaha an taghtasila 'inda inqilabihi. Jika darahnya itu berubah dari sifat yang kuat menjadi lemah, lazimaha an taghtasila 'inda inqilabihi, maka dia wajib untuk mandi ketika darahnya berubah sifat menjadi lemah. Jadi kalau sudah tahu di bulan sebelumnya mengalami istihadah seperti itu, maka tidak perlu lagi menunggu 15 hari untuk bulan berikutnya. Gitu ya, Bu ya? Ketika darahnya berubah sifat, ya sudah langsung mandi. Dan diberlakukan ketentuan-ketentuan istihadah. Makanya beliau menyebutkan di sana wa tusalli wa tasum, dan tetap laksanakan setelah mandi dan melaksanakan sholat dengan ketentuan-ketentuannya, wa tasum, dan berpuasa, wa ya'tiha zaujuha, dan boleh juga bagi suaminya untuk berhubungan badan dengannya. Wa la yantazirul khamsata asyara, dan tidak harus menunggu genap 15 hari. Li'annaha arafna bisyahril madhi annaha mustahadah. Karena wanita tersebut kita ketahui dari bulan sebelumnya bahwasanya dia telah mengalami istihadah. Fadzahir, maka secara zahir, annaha fi hadha syahr kalladhi qablahu. Secara zahir, bulan ini juga akan seperti bulan sebelum. Gitu ya, Bu ya? Hal min soal, ada pertanyaan Muhammad? Muhammad masih ada? Masih Ustaz. Bingung, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Karena tidak mengerti. Berarti ini tadi katanya harus terus menerus. Jadi bulan ke-1, kedua dan ketiga ada berhentinya ya Ustaz? Ada berhentinya maksudnya bagaimana? Tidak ada berhenti, darahnya keluar terus menerus gitu. Tidak Maksudnya? ada masa berhenti. Nah, tidak ada masa berhenti. Atau nanti juga akan ada dibahas ya, kalau misalkan ada yang berhenti bagaimana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya kalau misalkan mengalami istihadah perdana pertama kali dan bisa membedakan sifat darah, maka jangan langsung tiba-tiba membedakan sifat darah itu kemudian ketika berubah sifat darah itu langsung mandi. Ya, jangan. Kalau perdana mengalami sifat darah itu berubah, misalkan kebiasaan 7 hari haid. Kemudian ternyata di hari ke-8 itu masih keluar darah tapi sifatnya beda. Lebih lemah sifatnya. Tidak seperti darah haid. Maka jangan langsung mandi di situ.
tunggu, apakah sebelum 15 hari darahnya akan berhenti atau tidak? Kalau sebelum 15 hari darahnya berhenti, maka itu semuanya haid. Ya kan Ibu ya? Iya. Di situ nggak bingung kan Ibu ya? Insya Allah enggak Ustaz. Hmm. Tapi kalau setelah ditunggu sampai 15 hari, genap 15 hari masih keluar darah juga. Maka bagaimana? Ketika genap 15 hari, maka mandi. Iya. Mandi dan Negara. wajib sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan mengkodok sholat yang kemarin yang di Mulai. hari setelah darahnya berubah tadi. Gitu ya, Bu ya? Ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tapi ini berlaku kalau baru perdana mengalami hal itu. Ini berlaku kalau baru perdana mengalami hal itu. Kalau Ya. misalkan sebelumnya pernah mengalami hal itu, maka di bulan berikutnya tidak usah nunggu genap 15 hari. Sudahlah, Itu berubah. ketika darahnya berubah, langsung mandi. Sholat. Daripada banyak mengkodok. Iya. Ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Itu tadi khusus pakai perdana ya. Tidak terasa waktu. Sekarang sudah 10 10 lebih ya, ya. lebih 4 menit. Dan ini masih belum selesai dari kondisi yang pertama. Memang kondisi yang pertama ini sebenarnya paling panjang di antara kondisi-kondisi yang lain. Oh, ini Bahasa. berarti tadi pembahasan seru ini Ustaz. Kalau ini perdana berarti tadi dihukumi haid semuanya sampai 15 hari. Dengan Selama itu keadaan, tidak lebih dari 15 hari. ya, walaupun darahnya berbeda. Nah, meskipun Tapi darahnya berbeda, ketika, itu tidak lebih dari 15 hari, maka itu haid nah, semua. tapi ketika bulan berikutnya seperti ini berarti yang tadi haidnya cuma Enggak. 6 hari, sisa hari. Kalau bulan berikutnya selama itu tidak lebih dari 15 hari, semuanya haid. Sudah, kapanpun itu. Selama darah itu kurang dari 15 hari, semuanya haid. Karena masa maksimal Oh, haid itu 15 hari. Nah, ini tadi, kalau lebih dari 15 hari, kalau lebih dari 15 hari, yang pertama tadi lebih dari 15 hari, kan ya? iya. Kalau yang pertama tadi lebih dari 15 hari, kalau yang pertama lebih dari 15 hari, maka di bulan berikutnya nggak usah nunggu 15 hari. Iya. Kan tadi yang Langsung ditanyakan Bu Asroha yang pertama tadi kan kurang dari 15 hari, darahnya berbeda-beda, maka semuanya haid. Kalau Semuanya haid. bulan berikutnya bagaimana? Ya tetap Oh, seperti langsung. itu. Kalau misalkan meskipun darahnya berubah, kalau kurang dari 15 hari, maka tetap semuanya haid. haid. Karena kan belum pernah mengalami istihadah sebelumnya kan, Weh? Iya. Ini Tapi kalau kalau buat ternyata, yang nah, oh, tapi kalau enggak. ternyata pernah istihadah nih, di bulan sebelumnya istihadah, maka kemungkinan Iya. bulan berikutnya istihadah juga kan gitu. Oh gitu. Karena istihadah itu biasanya tidak bisa sembuh dengan cepat, biasanya. Ya. Astagfirullah. Jadi bingung sih. Kan bulan Jadi yang bingung pertama gue. kan Apa? bulan yang pertama tadi kan untuk memastikan istihadah atau Iya, tidak kan gitu ya. iya. Ini kita Nah, ngomong konteksnya ada perubahan warna itu kan. nah, Tapi kita ini baru pertama kali nih, belum pernah nih. Ini kan nggak tahu belum ini pernah mengalami perubahan warna kan gitu. belum pernah perubahan berubah-ubah itu. Kita Hmm, tunggulah dulu sampai 15 hari. Kalau ternyata dia lebih dari 15 hari masih tetap ada, oh berarti berarti itu memang istihadah. istihadah. Kita mandi, Nah, bersuci, terus kita sholat mengkodok. seperti biasa dan mengkodok Nah, yang mulai hari yang berubah warna itu. nah, Nah, sahih. tapi kalau di bulan selanjutnya dia begitu lagi dan biasanya begitu, kata Ustadz gitu ya. Nah,
Ya, Berarti kita tidak perlu menunggu sampai sahih. 15 hari, tapi begitu berubah warna itu langsung kita bersuci dan melakukan ibadah seperti biasa gitu. Naam, sahih. Ya, ya, Sahih. oke Ustadz. Karena kalau udah kalau udah jelas jangan diperjelas lagi, nah malah tambah bingung nanti. Enggak iya tadi. Enggak tadi Ibu Asroka kan nanya hari 15 ini kenapa lagi nih harinya gitu. Bingung saja nih. Waffaqanallah dari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Gimana Pak Berarti Asrul? Apa sih? Ada yang bingung? kata kuncinya Bagaimana Bu perubahan Anita? warna. Ya, ini kan Enggak ya? memang kita kategori pertama itu Iya, mumayyizah yang bisa membedakan membedakan. sifat kan itu. Baik, baik. Nah, Ustaz. Pembahasan berikutnya, nah ini baru maksud dari kuat dan lemahnya darah. Al-qawi wa dha'ifu minad dima. Maksud dari kuat dan lemahnya darah itu bagaimana? Gitu ya, Bu ya. Hmm. Nah, kita baca insya Allah di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Insya Allah. Kita kalau kita lanjutkan nanti sampai Sampai subuh pun pagi. nggak selesai nih Om. Ya, Ustaz. Tapi ibu sekalian, ini kalau Afwan misalkan Ustadz, Afwan waktu Ustadz mau belajar tanya. kita, nah, tafadhal. Uh, Afwan, untuk yang di kodoknya itu, misalkan kan dari hari ke-8 lah tadi di kodok ya, sampai dia Nah, selesai tuh mungkin 7 hari. Nah itu sholatnya tuh bener-bener Riko dari subuh kan sampai isya gitu selama yang 7 hari hilang itu ya. ya, Nah semua terus sholat lah, misalkan semua 5 waktu. ya Maksudnya, ya maksud, semua sholat 5 waktu kan di kodok tuh. Itu nah, dalam satu waktu itu apa bisa misalkan dia mulai bersih tuh zuhur. Nah habis sholat zuhur dia mengkodok semua sholat itu sampai selesai gitu. boleh, Apa misalkan nanti bisa dilanjut lagi setelah asar gitu. boleh juga. Mengkodok Oh sholat gitu. wajib itu, sholat wajib itu kan ada ada dawatul waqtus sabab. Dia maka yang seperti itu boleh dikodok kapanpun. Hmm. Kan Oh, di jadi luar tidak waktu. dalam satu waktu yang itu aja gitu. Bisa Nah, misalkan karena waktunya mepet, nanti dilanjutkan lagi di nggak apa-apa. sholat-sholat wajib selanjutnya gitu. Nah, Yang la penting di ba'sa. kodok. Nah, kodoknya dicicil nggak Oh, masalah. Bahkan bahkan di luar waktu, misalkan saat duha sekalipun juga boleh mengkodok. oh baik Ustadz ya. Nah, Barakallahu fiik. masih barakallah. Dan yang lebih afdal berurutan, meskipun kalau tidak berurutan juga nggak masalah. Gitu ya. Maksudnya tidak Ya, berurutan itu, ya subuh aja dulu semuanya deh. Terus habis itu duhur semuanya, asar semuanya. Itu boleh juga sebenarnya. Yang penting kan niatnya. iya. Baik Ustadz. Afwan Mas Sekran, saya tadi mau memastikan kalau misalkan ini nanti ya, masa belajar kita ini lebih dari rencana awalnya, kita kira Bebas ya, Ustaz. problem tidak? Saya minta maaf Ibu sekalian. Karena ini memang dua bab terakhir ini dua bab yang Paling manja. Paling cukup cukup berat, ya. Cukup berat. iya. Maka Berat. perlu konsentrasi dan mungkin nggak bisa buru-buru gitu Ibu. Iya, Ustadz. Kategorinya darah hitam ya, Ustadz. Berat. Eh, tapi semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan. Amin. Ada pertanyaan lagi Mas Kenneth sebelum kita cukupkan? Lah, Yucer. Nah, kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari.
Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair, Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.